Shalom Bapak Ibu dan sahabat Wulan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Komisi Usia Lanjut GKI Gatot Subroto. Senang sekali Bapak Ibu kita dapat berjumpa kembali, kita dapat bersekutu kembali di sore hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna di kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, kami juga berusaha agar Bapak Ibu meskipun di rumah saja tetap mendapatkan sukacita bersama kita semua. Mari Bapak Ibu dengan semangat kita nyanyikan bersama Mars Wulan, Mars kita semua. Mari Bapak Ibu kita serukan dengan penuh semangat. Yel-yel usia lanjut. Usia lanjut, beriman, sehat, sukacita. Usia lanjut, peduli, cerdas dan berarti. Karena tua itu anugerah. Bapak Ibu dan sahabat Wulan, mari kita sambut hadirat Tuhan dengan mempersembahkan pujian yang penuh dengan sukacita. Kita persembahkan berlimpah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan bersama. Aku bersyukur
Ibu dan sahabat Wulan, tiba saatnya bagi kita semua untuk membuka persekutuan ini. Namun terlebih dahulu kami undang Ibu Praptiningsih untuk menyampaikan kata sambutan dan doa pembuka. Kami persilahkan. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Shalom. Kabarnya tentu luar biasa. Benar sekali. Karena pemberi anugerah kehidupan pada kita semua, yaitu Tuhan Yesus, adalah luar biasa. Situasi persekutuan kita memang belum mengizinkan kita untuk bertatap muka. Kita para lansia ini belum diizinkan untuk bertemu kembali dan saling bertegur sapa. Kita masih harus menunggu, kapan itu kita tidak tahu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, kita harus sabar meskipun kita beberapa bulan yang lalu, kita sudah kehilangan kegembiraan kita. Kita tidak bisa lagi bertegur sapa secara berdekatan seperti dulu ya. Namun tidak apa, yang penting bagi kita, Tuhan Yesus terus-menerus ada di dekat kita bersama-sama kehidupan Ibu dan Bapak sekalian. Ibu dan Bapak sekalian, pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuli Nina Purwanti. Kami percaya firman Tuhan yang akan disampaikan ini akan mendorong kita untuk lebih bersemangat meskipun kita sudah kehilangan banyak sekali kegembiraan. Oleh karena itu ya, kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar supaya kita tetap ada di dalam suasana sehat dan nyaman. Terima kasih Bu Pendeta, Ibu sudah bersedia untuk memimpin acara persekutuan KUL ini. Selamat memimpin persekutuan lansia hari ini. Terima kasih pula kepada semua yang terlibat di dalam penyelenggaraan acara persekutuan ini, siapapun Anda. Terima kasih Anda sudah mempersembahkan talenta Anda kepada kami semua sehingga kita bisa menyelenggarakan persekutuan ini sampai selesai dengan baik. Saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan Anda semua karena persembahan Anda ini. Oleh karena itu, agar supaya segala sesuatu ini terjadi dengan sebaik-baiknya dan Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami mengucap syukur atas semua berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan usia lanjut. Meskipun dalam suasana yang sangat berbeda seperti pada waktu-waktu yang kami lalui. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terus-menerus memperhatikan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya firman Tuhan akan membuat kami menjadi semakin dewasa dan kami mengerti serta memahami apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dengan segala rendah hati kami mau mendengarkan firman-Mu yang saat ini disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yuli. Berkati Pendeta Yuli di dalam menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan sahabat Wulan, sebelum kita melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu firman Tuhan, mari kita bersatu hati. Kita rasakan, kita nikmati betapa indahnya kasih yang mengalir dari surga. Kasih dari Allah Bapa yang memenuhi tempat ini. Kasih dari Yesus yang selalu memberikan hati kita damai sejahtera. Mari kita nyanyikan bersama, kasih dari surga. Dengan mengalunnya lagu Kasih dari Surga, tibalah kita pada acara yang paling dinanti-nantikan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan di sore hari ini mengambil tema vaksin penangkal kejenuhan. Namun Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mendapatkan vaksin penangkal kejenuhan dan bagaimana pula firman Tuhan menyatakannya? Mari kita tanyakan pada beliau, Ibu Pendeta Yuli Nina Purwanti, yang saat ini telah siap untuk menyampaikan, untuk menaburkan firman Tuhan bagi kita semua. Kami persilakan Ibu Pendeta. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah lama ya kita tidak berjumpa ya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur di tengah kejenuhan kami, tetapi kami masih boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang pasti bermanfaat
bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, bukalah hati dan pikiran kami, isi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, sudah 8 bulan ternyata kita ini stay at home. Ya, 8 bulan kita ibadah di rumah. Ya, persekutuan lansia juga ya baru dimulai lagi. Nah, setelah lama berada di rumah terus menerus, kira-kira apa yang terjadi? Semakin bersemangat atau menjadi loyo, lesu, dan tidak bergairah? Saudara, tetap tinggal di rumah, adakah sukacita? Atau justru ya yang keluar dari mulut kita ini ngedume, keluh kesah, sungut-sungut? Padahal biasanya kalau ke gereja kita selalu berdendang memuji nama Tuhan. Nah, masihkah wajah kita tetap ceria atau menjadi kusut karena nggak pernah pergi-pergi, jadi tiap hari pakai daster gitu ya? Jadinya tidak ada semangat sama sekali begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita masih harus menunggu vaksin COVID-19 dan kira-kira baru 5 bulan lagi baru dapat. Dan kapan giliran kita divaksin juga masih menunggu. Wah, kalau masih mengingat 5 bulan atau 6 bulan lagi kayaknya makin jenuh ya. Nah, sebelum ada vaksin COVID-19, rupanya saat ini Bapak, Ibu, dan saya butuh vaksin yang lain, yaitu vaksin penangkal kejenuhan. Ada sebuah kisah tentang Nick Sitzman. Nick Sitzman ini seorang bapak yang bekerja di dalam storage, yaitu ruang penyimpan daging beku. Nah, tentu saja kalau berada di dalam ruangan itu pasti ruangan yang sangat dingin ya, karena memang ruangan itu untuk membekukan daging. Pada suatu hari mesin storage itu mati. Nah, tentu saja Nick yang harus memperbaiki. Ketika dia sedang memeriksa untuk memperbaiki mesin storage itu, tiba-tiba pintu gudang storage itu jebret begitu, tertutup. Dia kaget, dia mencoba untuk membuka pintunya, ternyata terkunci. Waduh, dia sangat ketakutan, kok tidak bisa dibuka ya. Nah, Nick sangat panik ya, dan ketakutan mulai terlintas di dalam pikirannya. Waduh, aku bakal mati di sini, aku bakal beku dan kemudian mati. Dan ketika dia mulai memikirkan bahwa aku bakal beku dan mati, maka dia mulai merasakan, aduh dingin badanku dingin, aduh aku sudah mulai menggigil kedinginan. Wah, dia berpikir kalau daging saja beku, aku pasti juga akan beku. Mumpung aku belum terlanjur, aku masih bisa menulis. Dia menulis surat untuk istrinya. Di lembaran kertas itu dia menuliskan, di sini sangat dingin, daging yang disimpan di sini beku semua. Ya, mungkin apabila kamu membaca surat ini, aku pun sudah beku dan mati. Tetapi ketahuilah, aku tetap mengasihi kamu. Ya. Dan kemudian Nick berada di sudut ruangan itu dan dia terus makin menggigil begitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Sampai keesokan harinya, ada orang lain yang membuka storage itu dari luar, dan kemudian dia menemukan di sudut itu ada Nick ya, dan kemudian dilihatnya ternyata dia beku dan mati kedinginan. Ketika diperiksa ya, bukankah mesin storage itu masih mati? Kalau mesin storage itu mati, berarti
suhunya adalah suhu ruangan, suhu normal seperti kita ada di tempat ini begitu ya. Dan sebetulnya dengan suhu yang seperti itu tidak akan membuat daging beku, apalagi manusia sampai beku dan mati. Tidak mungkin. Jadi kalau begitu apa sebenarnya yang terjadi? Apakah karena Nick kelaparan berada di semalaman di ruangan itu? Saudara, kalau semalam saja tidak makan tidak bakal bikin mati. Nah, jadi apa toh yang menyebabkan Nick itu mati kedinginan di sana? Ternyata Nick itu mati bukan karena kedinginan. Sebetulnya dia lupa bahwa mesin storage itu mati, jadi tidak bakal membuat dia dingin dan beku. Nick ini dibunuh oleh pikirannya sendiri. Pikiran yang mengatakan sangat dingin, sangat dingin, sangat dingin. Pasti aku menjadi beku, aku menjadi beku. Dan betul-betul membuat dia kedinginan, beku dan mati. Saudara, ada seseorang yang namanya Ibnu Sina. Dia berkata, kegelisahan adalah separuh penyakit. Kalau orang itu gelisah, sebetulnya sehat, tetapi karena gelisah, maka dia menjadi sakit. Dan kemudian kalau mulai berkata, oh aku demam, jadi demam betulan. Ya. Jadi kegelisahan itu adalah separuh penyakit. Tetapi ketenangan adalah separuh dari kesembuhan. Itulah sebabnya di rumah sakit diperdengarkan lagu-lagu yang menenangkan supaya pasien-pasien itu tenang pikirannya dan menjadi sembuh. Obat tersendiri ketenangan itu. Dan kesabaran adalah awal dari kepulihan. Nah, saudara, inilah sebenarnya yang saya maksudkan dengan vaksin penangkal kejenuhan, yaitu pikiran yang tenang, hati yang panjang sabar. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 dia menuliskan demikian. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi segala sesuatu yang positif, segala sesuatu yang baik, pikirkanlah itu. Rasul Paulus ketika menuliskan bagian ini, dia justru berada di dalam kesulitan yang amat sangat. Surat Filipi ini dituliskan ketika Paulus berada di dalam penjara. Nasibnya tidak tahu dan dia tahu bahwa bakal sebentar lagi dia akan mati. Tetapi walaupun dia berada di dalam kesulitan yang besar, dia membayangkan, ya, kalau toh aku mati di penjara ini, bukankah aku mati bukan karena aku berbuat jahat? Aku di penjara karena aku justru mengabarkan Injil. Oleh sebab itu, kalau aku mati itu untung, karena aku akan menerima mahkota kemuliaan. Nah, itulah pikiran positif yang ada pada Paulus. Paulus selalu memikirkan hal-hal yang baik. Ya. Walaupun dia berpikir, aduh, untuk menjadi pekabar Injil betapa susahnya. Ya. Tetapi dia masih berkata apa? Lebih baik aku tetap hidup di dunia ini walaupun dengan penderitaan dan penderitaan. Berguna karena aku masih bisa mengabarkan Injil. Walaupun sebetulnya jauh lebih baik kalau aku tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Nah, Rasul Paulus sudah memberikan contoh. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semuanya yang baik ada pada pikirannya. Dan kemudian di dalam ayat 9 Rasul Paulus menuliskan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, Paulus mengajak kita semua
untuk meniru apa yang sudah ia lakukan. Karena dengan mengisi hati dan pikiran ini dengan perkara-perkara yang positif, disitulah Allah sumber damai sejahtera menyertai, dan kita akan mengalami damai sejahtera itu. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita ini terus-menerus bisa mengisi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang positif? Saudara, jangan sampai hati dan pikiran kita ini seperti cangkir yang bocor, diisi namun selalu habis. Nah Bapak Ibu mungkin berkata, loh aku tuh tiap hari tuh mengisi dengan firman Tuhan loh. Aku baca firman Tuhan, ya cuma baca, tetapi tidak masuk di dalam hati dan pikiran. Cuma baca, baru baca kemudian kelalen, lupa. Mungkin Bapak Ibu berkata, lah Bu Yuli apa lupa, kita ini kan sudah lansia, ya pasti kelalen toh. Ya, jangan dijadikan alasan ya bahwa kita lansia. Nah, agar pikiran kita ini selalu positif, mumpung kita masih stay at home, ada di rumah, banyak waktu, nganggur gitu ya. Nah, buatlah tulisan yang besar-besar. Ya, tulisannya isinya apa? Tulisannya hati yang gembira adalah obat. Ya, hati bisa digambar dengan hati begitu gembira, bisa dengan wajah yang senyum. Ya, untuk mengingatkan kita, hati yang gembira adalah obat. Ya. Kemudian bisa juga menuliskan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, tulisan yang besar-besar itu terus dikemanakan? Gantunglah di dinding Bapak Ibu. Jadi setiap kali mau bersungut-sungut, lihat membaca di situ, hati yang gembira adalah obat, tapi sungut-sungut mengeringkan tulang. Nah, jadi kembali kita akan mencoba untuk memuji Tuhan dengan menyanyi, aku bahagia karena dicinta. Bapak Ibu masih dicinta oleh Tuhan kan? Siapa yang berkata bahwa aku sudah tidak dicinta oleh Tuhan? Tuhan masih mencintai kita semua, dan paling bahagia kalau kita dicintai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk selalu mengingat hal-hal yang baik, yang positif itu. Jadi bernyanyilah, jangan hanya di gereja bernyanyi, tapi di rumah pun bernyanyilah. Karena syair setiap lagu itu akan meneguhkan iman kita, membuat kita tersenyum bahagia. Nah, itulah Bapak Ibu, vaksin penangkal kejenuhan. Ada vaksin. Nah, seperti vaksin COVID-19. Besok saudara mau divaksin, disuntik atau enggak? Bapak Ibu bisa menerima, bisa menolak. Demikian juga vaksin penangkal kejenuhan. Firman Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera. Ya. Mau kita terima atau kita tolak. Jangan sampai seperti cangkir bocor tadi, mendengar untuk kemudian dilupakan. Jangan sampai seperti itu. Mari kita belajar terus mengingat supaya tidak semakin cepat pikun. Supaya kita tetap mengingat firman Tuhan yang membuat kita mengalami damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera, kejenuhan itu akan minggir. Itulah vaksin penangkal kejenuhan. Terimalah, maka akan ada damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Tuhan berkenan berfirman kepada kami sekalian setiap hari. Firman Tuhan itulah yang membuat kami teringat akan janji Tuhan. Dan ketika kami memegang akan janji Tuhan, ada damai di hati kami, ada sukacita. Kami teringat ya Tuhan, bagi pengurus dari lansia, dari komisi dewasa, biarlah Tuhan tetap akan menyertai, memberkati mereka dengan segala tugas, tanggung jawab untuk tetap membakar semangat persekutuan lansia maupun kaum dewasa. Tuhan akan berkati mereka satu demi satu.
Dan tolong kami ya Tuhan, jangan biarkan kami hanya menanti orang lain memberikan sukacita pada kami, tetapi justru biarlah kami hadir dan berbagi sukacita untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena firman Tuhan juga menegur ketika kami bersalah, sehingga kami tetap melakukan hal-hal yang benar. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh semakin meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami tetap bersemangat di dalam mengasihi Tuhan, oleh karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan Bapak Ibu yang semakin lemah secara fisik, oleh karena memang usia kami semakin bertambah. Dengan adanya pandemi ini kami takut keluar, sehingga gerakannya semakin terbatas dan membuat kaki kami semakin tidak kokoh. Membuat kami juga semakin merasakan fisik ini lemah. Oleh sebab itu kiranya Tuhan menolong kembali dengan firman Tuhan ini, membangkitkan semangat kami supaya kami tetap bisa berkarya melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tetap mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, biarlah mereka terus memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna bagi negeri ini, dan kami sebagai bangsa Indonesia belajar untuk mentaati dan tidak merusak, tidak menantang, tetapi sungguh-sungguh mau ikut berkarya bagi kemajuan negeri ini. Bapa di surga, kami juga mendoakan bagi Bapak Ibu lansia yang mungkin di dalam bulan Oktober ini juga merayakan ulang tahun. Dengan bertambahnya usia, jangan sampai mereka semakin lokro, tetapi semakin bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami tetap mendoakan juga bagi gereja Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberkati, walaupun ibadahnya masih dengan terbatas, hanya usia tertentu yang boleh beribadah di dalam gereja, tetapi biarlah itu semua tidak mengurangi semangat untuk beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan persekutuan ini selanjutnya hanya di dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Yulinina Purwanti atas firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan juga sudah kami dengar dan kami respon. Dan yang terpenting adalah memohon kepada Tuhan agar kita dapat melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita respon dengan sebuah lagu bagi kita semua para lansia untuk tetap gembira, tetap sukacita karena Tuhan telah memberikan cintanya kepada kita semua. Mari kita nyanyikan bersama, lanjut usia tetap gembira. Tetap gembira Bapak Ibu yang ada di rumah. Saat ini kami atas nama pengurus School GKI Gatot Subroto
menyampaikan atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu lansia yang berulang tahun di bulan September dan di bulan Oktober 2020. Adapun nama-namanya kami tidak membacakannya, tapi nama-nama tersebut sudah ada di layar kaca, Bapak Ibu dapat melihatnya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan sahabat bulan, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum berpisah Bapak Ibu, sebuah lagu berpesan kepada kita semua agar kita tetap gembira. Mengapa Bapak Ibu? Karena gembira adalah obat. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan juga senang. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bersama, hati yang gembira adalah obat. Bapak, Ibu, dan sahabat bulan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua, atas keikutsertaan Bapak Ibu di Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Gatot Subroto secara online. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.